Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT untuk persiapan SNBT tahun 2025. Silakan teman-teman, kalian mulai bersiap. Kita akan bahas 3 soal. Soal ini katanya sih soal SNBT tahun 2024. Kita akan bahas dan harapannya setelah kalian mengikuti pembahasan ini, nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal serupa ya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Soal nomor 1. Soal nomor 1, pertanyaannya itu adalah kelompok kata berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah, beberapa kali saya sudah membahas tentang soal kelompok kata berpasangan tetap. Soal ini itu 2 tahun terakhir muncul terus ya teman-teman. Oleh karena itu, diprediksi 2025 akan muncul lagi. Jadi kan harus paham bagaimana cara mengerjakannya. Pertama begini teman-teman ya. Nanti kelompok kata berpasangan tetap itu nanti akan dibenturkan ya dengan frasa. Ya. Jadi kelompok kata seperti ini tuh ada kata berpasangan tetap, ada yang namanya frasa. Gitu. Mungkin saya tidak akan membahas terlalu panjang ya tentang dua informasi ini, karena beberapa kali saya sudah bahas sebetulnya. Apa itu frasa? Ya. Saya akan fokus ke bagian-bagian pentingnya saja. Jadi gini, kalau kata berpasangan tetap, ya, kata berpasangan tetap itu konsepnya begini, dua kata digabung membentuk makna baru gitu. Ya. Dua kata digabung membentuk makna baru, ini kata berpasangan tetap. Nah, jadi gini, cirinya apa lagi? Jadi dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Cirinya begitu. Jadi dua kata digabung membentuk kata baru dan dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau dipisahkan nanti maknanya itu berubah ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kata berpasangan tetap itu sering dihubungkan dengan apa? Dengan yang namanya kata kiasan atau idiom. Dengan idiom atau kata kiasan. Contohnya itu apa? Contohnya itu misalkan kita gabungkan kata buah dengan tangan. Buah tangan itu maknanya apa? Oleh, gitu kan? Ini kan membentuk makna baru kan, berbeda dengan kata buah dengan kata tangan gitu. Maknanya itu jadi oleh-oleh. Nah, itu contoh kata berpasangan tetap. Ketika dipisahkan, misalkan si tangannya dihilangkan, maka maknanya itu akan berubah. Buah doang kan? Beda. Buah dengan oleh-olehnya beda. Kalau ininya buahnya dihilangkan jadi tangan doang, beda kan? Maknanya dengan oleh-oleh. Atau bendera dengan kuning gitu kan. Bendera kuning. Itu kan membentuk makna baru ya. Tanda bahwa ada orang yang meninggal gitu. Ketika dihilangkan salah satunya, itu bendera atau kata kuningnya dihilangkan, maknanya akan berubah. Nah, itu kata berpasangan tetap. Oke. Yang kedua itu frasa. Kalau frasa itu nanti beda. Dia itu ada yang inti, ada yang atributnya ya. Jadi, ini sama-sama terdiri dari dua kata, misalkan atau lebih ya. Tapi bedanya itu kalau frasa itu ada yang jadi inti, ada yang jadi atribut. Yang intinya itu ini bagian yang tidak bisa dihilangkan. Ya. Kalau atribut gimana? Kalau atribut itu bisa dihilangkan. Oke, gitu ya. Nanti soal frasa itu kalau kalian mau paham secara konsep, secara detailnya, nanti saya akan buat lagi video pembahasannya. Misalkan pertanyaan tentang frasa itu pola frasa yang mana gitu kan. Ya. Pola bentukan frasa yang mana gitu, jenis frasa yang mana nanti ada ya, beda soalnya.
Saya sebetulnya sudah bahas ya, kalian boleh scroll aja di playlist saya, atau nanti tunggu lagi aja kalau mau tipe pembahasan yang baru. Oke? Contohnya itu gini teman-teman ya. Tadi itu frasa itu kan ada yang inti, ada yang atribut. Inti itu bagian yang tidak bisa dihilangkan, atribut itu bisa dihilangkan. Contohnya kata sedang membaca. Nah, gitu. Ia misalkan sedang membaca buku di kalimat ini. Ia itu kan subjek, ini predikat kan ya, ini objek. Nah, yang dua kata seperti ini disebut frasa. Frasa sedang membaca itu, intinya itu apa? Sedang atau membaca. Inti itu tadi bagian apa? Bagian yang tidak bisa dihilangkan, ya. Bagian yang tidak bisa dihilangkan di sini berarti kata apa? Coba aja hilangkan kata sedang. Kalimatnya tetap bermakna gak? Ia membaca buku. Masih kan? Nah, berarti yang intinya itu apa? Intinya itu berarti yang membaca. Gitu. Beda kan jika yang dihilangkan itu kata membacanya. Coba, ia sedang buku. Maknanya jadi tidak berterima kan. Nah, itu teman-teman. Ya, itu yang namanya frasa. Ini intinya dikodekan dengan D. Ini atributnya kodekan dengan M. Gitu. Atribut itu, kata-kata apa biasanya yang jadi atribut? Adverbia ya. Kata-kata adverbia itu biasanya jadi atributnya. Bagian intinya itu bisa, kalau inti itu bisa apa? Bisa verba inti itu. Bisa nomina gitu yang jadi inti itu. Bisa adjektiva gitu yang jadi inti itu ya. Kalau atributnya itu ini adverbia. Gitu ya. Atau ciri frasa itu nanti bisa disisipi ya. Di tengahnya itu kan dua kata nih, di tengahnya itu bisa disisipi preposisi atau disisipi yang gitu ya. Oke, cukup panjang ya pembahasannya, tapi mudah-mudahan kalian paham. Kita lihat soalnya sekarang secara umum. Nih ada secara, ada umum. Secara umum, apakah kata berpasangan tetap? Jelas bukan ya, ini kan bukan idiom kan, tidak membentuk makna baru kan secara umum. Secara umum itu kan ini adverbianya kan. Nah ini intinya. Berarti ya, ini tuh kata-kata secara seperti ini namanya adverbia, teman-teman. Secara seperti kata akan gitu kan, sudah, tidak gitu. Sedang misalkan. Nah, ini adverbia semuanya. Jadi kalau ada gabungan adverbia dengan kata nomina misalkan, nah berarti itu bukan kata berpasangan tetap, itu frasa ya, teman-teman. Ini bukan jawabannya, ini frasa ya. Kayak paling bawah nih ada kata paling ya. Ini adverbia juga. Ya. Ini adverbia. Ini intinya nih, ini intinya. Karena itu ini frasa juga ya. Paling, sedang, tidak, sudah, akan, dapat. Nah, itu sebetulnya kata-kata adverbia ya. Kalau ada dua kata yang salah satunya itu adverbia, itu bukan kata berpasangan tetap ya, itu frasa yang seperti itu. Sebuah penelitian, nah ini juga frasa ya, sama. Ya. Kan intinya itu apa? Intinya berarti penelitiannya gitu kan. Ini frasa juga. Karena sebuah penelitian itu kan tidak membentuk makna baru kan. Ya. Masih ngomongin tentang penelitian aja kan, bukan hal lain. Nah, sekarang ada lingkar pinggang. Ada kata lingkar, yang satu pinggang. Lingkar pinggang itu apakah lingkar di pinggang? Bukan kan? Ya, bukan kan ya. Ukuran yang mengukur nih bagian ini kan, bagian pinggang ya. Kalau lingkar doang, coba ini bisa dipisahkan nggak? Ya. Atau bisa disisipi kata preposisi atau kata yang nggak, teman-teman? Lingkar yang pinggang. Enggak kan, nggak bisa. Atau dipisahkan misalkan lingkar doang, maknanya jadi ini nggak, berterima nggak? Atau pinggang doang? Nggak kan ya, beda ya. Ya. Jadi jawabannya itu ini nih, lingkar pinggang ya, yang merupakan kata berpasangan tetap karena dia tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti maknanya berubah. Tidak bisa disisipi kata preposisi atau kata yang juga ya. Itu namanya kata berpasangan tetap. Nah,
Salah satu caranya itu nanti kan cek juga, boleh ya, cek di ini misalkan di KBB seperti ini nih. Nah, kalau dia sudah ada bentuk katanya nih ngegabung lingkar pinggang, terus ada maknanya di bawah, nah yang seperti itu udah fix teman-teman. Yang seperti itu kata berpasangan tetap ya. Kalau katanya itu ada di kamus tergabung, ya berarti kan dia dua kata membentuk makna baru, karena itu sudah membentuk kata berpasangan tetap ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian lagi berlatih, cek coba di kamus. Kalau maknanya sudah ada di kamus, dua kata ya, berarti itu kata berpasangan tetap. Karena pada dasarnya lihat ya, yang lain itu kan kayak lingkar gitu, maknanya gini kan, lingkar doang, terus pinggang gitu. Dia kan punya makna baru ya. Lihat kan, pinggang gitu, bagian tubuh gitu. Oke. Jadi salah satu cara mengeceknya begitu. Yang terakhir, program intensif. Ini kan, ini frasa kan. Ada inti, ada atributnya. Ini kan bisa disisipi kata yang juga kan. Program yang intensif tuh. Ya, kalau frasa itu bisa ditambahkan begini, teman-teman. Salah satunya, salah satu cara membedakannya itu. Selain ditambahkan preposisi atau yang, nanti kalau kata lain yang bentuknya itu ada adverbianya, ya, ada adverbianya itu juga frasa ya. Begitu ya. Jadi itulah pembahasan untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Sebelum kita masuk ke pembahasan nomor 2, saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe YouTube saya, kemudian yang sudah join di membership. Terima kasih ya teman-teman. Sudah banyak ya yang bergabung, dan untuk kalian yang mau bergabung juga, yang mau mendukung channel Tubuh Kata ya, biar saya semakin semangat untuk membuat konten, silahkan boleh join di membership. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 2. Pertanyaannya, gagasan dalam kalimat 2 dapat diungkapkan kembali dengan kalimat. Oke, jadi materi soal tentang gagasan dalam kalimat diungkapkan kembali itu namanya variasi kalimat ya. Kalau saya menamainya variasi kalimat ya. Oke, begitu. Nah, variasi kalimat itu nanti bentuknya beragam, teman-teman. Bisa ya. Saya pernah bahas sih. Jadi ini mengulasnya dikit ya. Bisa mengubahnya itu gini. Diubah jadi aktif menjadi pasif gitu. Terus bisa kalau kalimat majemuk bertingkat, KMB ya, yang awalnya itu induk dulu baru anak. Oke, kita pindah aja di bawah ya. Jadi, variasi kalimat itu, ya, kalau secara konsep itu gini, isi sama, nah bentuknya beda. Kalian cari yang isinya sama, tapi bentuknya beda, gitu ya. Caranya itu ada beberapa sebetulnya, cara untuk mencari atau membuat variasi kalimat seperti ini. Caranya itu misalkan bisa kalian ubah antara dari aktif menjadi pasif kalimatnya itu. Ini kan bentuknya beda, tapi isinya sama kan. Yang kedua tuh bisa kalimat majemuk bertingkat gitu ya. Di kalimat, ada kalimat KMB. KMB itu kan induk dulu kan. Urutannya baru anak gitu ya. Ini dibalik, anak dulu baru induk gitu ya. Itu juga bisa mengubah bentuk kalimat, atau kalian tinggal dimainkan polanya ya. Polanya itu nanti, pola kalimat itu kan misalkan ada S gitu kan, ada P, ada O, ada pel, ada K. Nah ini tinggal dicari aja sinonimnya, bentuknya itu diubah gitu. Diubah-ubah S-nya disinonimkan, P-nya disinonimkan, O, pel atau K-nya dicari sinonimnya gitu, agar maknanya tetap sama tapi bentuknya berubah. Gitu ya teman-teman. Oke, kita cek aja kalimat kedua. Kalimatnya itu gini kan, aktivitas ini S-nya kan, memiliki, ini P-nya, berbagai manfaat, ini O-nya ya, bagi kesehatan dan ketahanan tubuh itu, ini K-nya gitu. Nah, kita tinggal cari aja nanti informasi yang sama dengan informasi ini.
Coba ya, cek. Karena opsinya itu nggak ada yang bentuk pasifnya ya, bentuknya itu sama, ada, ini ada itu, jadi predikat ya, berarti ini menggunakan cara yang ketiga teman-teman, membuat sinonimnya dari kalimat yang tadi ya, polanya itu dicari sinonimnya. Di atas itu kan aktivitas ini itu memiliki beragam manfaat ya, manfaat untuk apa? Untuk kesehatan dan ketahanan tubuh. Jadi kalian tinggal cari aja opsi yang sama ya, kata-katanya itu yang dibahas sama dengan kalimat di atas. Coba yang ini, yang A. Beragam manfaat, oke, beragam manfaat kan ada ya yang ini nih, berbagai ya. Berbagai sama beragam itu sama ya. Lihat, berbagai, beragam sama, berarti ini benar. Untuk kesehatan dan ketahanan tubuh, nah ini di kesehatan dan ketahanan tubuh ada juga kan, berarti ini benar. Itu aja ya ceknya. Terus yang didapat, nah didapat dari apa? Dari aktivitas ini. Aktivitas ini ada gak? Aktivitas ini ada ya di sini, benar. Oh ya, ini berarti ini aja nih jawabannya nih, yang A. Ya. Jadi ini tinggal diubah aja sinonimnya, apa? Urutan polanya ya. Urutan polanya itu dimainkan gitu ya. Dibuatkan sinonimnya atau di posisinya yang diubah. Seperti itu cara ceknya ya. Tinggal cocokkan aja di sini ada gak? Sama di atas gitu. Informasinya. Kalau ada semua berarti ya udah itu jawabannya. Gitu. Ya. Kalau yang B kan lihat, yang salahnya apa? Ini ya kan manfaat tidak terbatas. Pada di atas itu beragam manfaat. Ya. Di sini yang kedua, yang C itu ada beberapa manfaat yang mirip ya dengan beragam. Mungkin kita simpan dulu ya. Yang D itu ada manfaat tak terhingga, ini salah. Ya. Ini salah ya. Karena tak terhingga. Kalau yang E itu ada banyak manfaat. Nah, banyak manfaat itu tadi salah ya, karena berbagai ya. Berbagai kan manfaat ya yang di atasnya. Kalau banyak itu beda ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Tadi sorry ya, saya langsung jawab yang beragam karena merasa sudah cocok ya, beragam itu sama berbagai bersinonim. Nah, ada beberapa sama beragam. Bedanya itu apa sih beberapa sama beragam itu? Beberapa itu lebih menyatakan jumlah, teman-teman. Kalau ragam itu nanti ada beberapa tapi jenisnya gitu ya. Karena di sini itu lebih membahas tentang apa? Kesehatan dan ketahanan. Berarti kan itu lebih ke ragam kan, bukan membicarakan jumlah gitu. Kalau beberapa itu lebih ke fokusnya lebih ke jumlah, teman-teman. Sama dengan banyak gitu ya. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A begitu ya, teman-teman. Kita akan jawab soal nomor 3 ya, soal nomor terakhir. Nomor 3, fungsi kata penghubung sehingga pada kalimat 4 adalah, nah kalimat keempat ya, kalian cek. Nah, sebetulnya cara menjawab soal seperti ini itu gampang ya, teman-teman. Ya, kalau ditanya fungsi kata hubung ya, atau hubungan hubungan antar kalimat di kata ini apa, kalian tinggal langsung aja gini. Ya, ini kan jelas yang ditanyakan fungsi sehingga itu apa. Kalian tinggal maknai aja. Sehingga itu maknanya apa? Maknanya itu konjungsi yang digunakan untuk menyatakan apa? Konjungsi yang menyatakan akibat, teman-teman ya. Gitu. Jadi soal ini tuh gampang ya, kalian tinggal hafal aja fungsi-fungsi dari konjungsi. Sehingga itu menyatakan akibat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu aja ya. Oke. Nomor 3, jawabannya A. Oke. Itulah pembahasan untuk 3 soal yang kita bahas pada video ini. Tadi kita sudah belajar kelompok kata berpasangan tetap, terus mengungkapkan kembali gagasan kalimat dan fungsi konjungsi sehingga. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.